Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 1 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Zakaria pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih juga atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh senantiasa hidup kami diterangi oleh firman Tuhan. Setiap kami membaca, setiap kami merenungkan, mari Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau maksudkan dari setiap pembacaan firman Tuhan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menggenapinya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan Zakaria pasal 5 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikian firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa reaksi kita ketika kita mendengar ada seseorang yang mengucapkan sumpah tapi tanpa kesungguhan hati? Atau juga orang mengucapkan sumpah tetapi gagal menepatinya. Semua itu dinamakan sumpah palsu. Sementara itu juga ada orang yang senang mengucapkan sumpah serapah. Sumpah serapah diucapkan dengan tujuan untuk membalas perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan. Jika setiap hari kita melihat kondisi seperti ini, maka memungkinkan dunia akan terasa menjadi kacau dan sangat menyedihkan keadaannya. Zakaria dalam penglihatannya menyaksikan kondisi orang Yehuda sepulang dari Babilonia. Mereka sudah cukup lama tinggal di Yerusalem, namun kehidupan mereka tidak berpusat kepada Tuhan dikarenakan bait Allah belum dibangun kembali oleh mereka. Akibatnya mereka tidak dapat beribadah sehingga hidup mereka penuh dengan dosa. Zakaria melihat sebuah gulungan kitab dengan panjang 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Dijelaskan di dalam ayat yang kedua. Dalam kitab itu tercatat dosa-dosa mereka, yaitu sumpah serapah dan sumpah palsu. Itulah yang ditulis sehingga Zakaria dapat melihatnya. Hukum Tuhan siap dinyatakan bagi orang yang bersumpah serapah dan juga sumpah palsu. Hukum Tuhan siap ditegakkan bagi mereka yang bersumpah palsu dan bersumpah serapah. Tuhan akan menghancurkan rumah mereka, baik kayu maupun batu-batunya. Artinya setiap yang melanggar hukum Tuhan tidak akan bisa menghindari dari segala konsekuensi yang harus dijalani. Tuhan Allah membenci dosa, dan mereka yang menyalahgunakan nama Tuhan
dengan bersumpah palsu, Tuhan akan menghukum siapa saja yang melakukan seperti itu. Tuhan akan menghukum siapa saja yang merasa aman dengan dosa-dosa, yakni sumpah palsu dan sumpah serapah. Tuhan Allah sangat tegas kalau hukumannya pasti akan ditegakkan. Tuhan Allah tegas kalau hukumnya dilanggar oleh manusia. Jika Tuhan Allah tampak diam atas pelanggaran yang sembarangan saja dilakukan oleh manusia, apalagi menggunakan nama Tuhan, itu hanya sementara. Tidak akan lama lagi Tuhan akan masuk dan melumpuhkan si pelaku, orang-orang yang telah melanggar hukum Tuhan. Misalnya Tuhan akan mengembalikan sumpah serapah yang terucap kembali pada si pengucap. Untuk mengatasi hal ini, harusnya orang Israel segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan, mohon pengampunan. Kita meyakini bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang adil, Tuhan yang bisa murka terhadap dosa-dosa manusia. Dia juga adalah Tuhan yang mengampuni ketika umat yang ditegur, dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan, tidak lagi melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kita yang hidup saat ini, untuk mengatasi segala perbuatan-perbuatan, termasuk hal-hal yang melanggar dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Kuncinya adalah kita segera bertobat. Bertobat artinya mengakui dan menyadari segala kesalahan yang telah menyakiti hati Tuhan dan berbalik dari semuanya itu. Dari melawan Tuhan karena pelanggaran akan hukum-hukumnya, kita berbalik untuk mau mengikut Tuhan dan melakukan apa yang dikehendakinya. Kita harus memulai dengan hidup yang baru, dengan meninggalkan dosa dan mengikut Tuhan. Mari kita jadikan Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita, termasuk dalam setiap kehidupan kita, baik yang kita ucapkan maupun juga yang kita lakukan. Kalau kita menjadikan Dia Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita mau taat kepada apa yang diperintahkan. Kita mengundang Tuhan untuk senantiasa memasuki kehidupan kita dan memimpin kehidupan kita, sehingga kita seutuhnya dan terus berusaha untuk setia dan memperbarui diri dalam kehidupan kita kepada Tuhan dari hari ke hari. Sehingga hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Hidup kita semakin hari semakin menyerupai Kristus yang sempurna dalam melakukan apa yang dikehendaki Bapanya di surga. Demikian Dia menjadi patokan kesempurnaan hidup yang menjadi tujuan kita dalam menjalani kehidupan. Dan percayalah, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yakni mengikuti teladan Kristus dalam menjalani kehidupan setiap hari, baik dalam tutur kata maupun tingkah laku yang berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai setiap anak-anaknya berusaha mencari perkenan Tuhan dengan hidup layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah penyertaan Tuhan yang menuntun kita untuk semakin lebih baik lagi dalam melakukan dan menggenapi firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Ketika Tuhan menegur kami atas segala keberdosaan kami, apapun itu, kami mau datang pada Tuhan, mengakui, menyadari, dan kami mau bertobat, meninggalkan semuanya itu dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menggunakan kesempatan hidup yang diberikan Tuhan untuk terus mengoreksi diri kami. Apakah hidup kami sungguh berkenan kepada Tuhan atau justru kami hidup menjauh dari Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan dan ingatkan kami supaya kami kembali kepada Tuhan
Dan ketika kami melakukan kesalahan dan dosa, sesegera mungkin kami memohon pengampunan kepada Tuhan dan kembali hidup untuk Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan mengampuni dan menuntun hidup kami untuk hidup yang lebih baik lagi, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.